Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fadlan Alam dengan nomor 1 1376 3. Saya akan mempresentasikan tentang mineral tembaga. Latar belakang tembaga tercuprum dalam tabel periodik yang memiliki laman CU dan nomor atom 29. Tembaga ditemukan baik sebagai tembaga murni atau sebagai bagian dari mineral. Tembaga sangat langka dan jarang sekali diperoleh dalam bentuk murni. Dalam dunia pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang melimpah. Tembaga memiliki banyak kegunaan elektronik yang umum kita gunakan sehari semua yang memiliki komponen dari tembaga. Dengan kata lain, sadar atau tidak tembaga telah menjadi salah satu logam yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Genesa tembaga. Satu, genesa primer. Proses genesanya berada dalam lingkungan magmatik, yaitu suatu proses yang berhubungan langsung dengan institusi magma. Endapan pragmatis sering dijumpai berhubungan dengan batuan plutonik, tapi umumnya granit yang kaya akan unsur alkali, aluminium, karsa, dan beberapa fosfat dan biotit. Endapan hidrotermal merupakan endapan yang terbentuk dari proses pembentukan endapan pragmatik lebih lanjut, di mana larutan bertambah dingin dan encer. Endapan porfiri adalah endapan mineral yang terjadi akibat suatu intrusi yang memiliki kadar rendah namun tersebar merata, yang kemudian terjadi kontak dengan batuan samping yang menyebabkan terjadinya mineralisasi, dan merupakan endapan penghasil tembaga terbesar, itu lebih dari 50%. Dua, genesa sekunder. Proses genesa melalui proses ubahan atau alternation yang terjadi pada mineral-mineral urat, terutama tembaga yang bersifat tidak stabil bila terkena pengaruh air dan udara. Mineral sulfida yang terdapat di alam mudah sekali mengalami perubahan. Mineral yang mengalami oksidasi dan berubah menjadi mineral sulfida kebanyakan mempunyai sifat larut dalam air. Akhirnya didapatkan suatu massa yang berongga terdiri dari kuarsa berkarat yang disebut gosan atau penyundung besi. Sedangkan material logam yang terlarut akan mengendap kembali pada kedalaman yang lebih besar dan menimbulkan zona pengayaan sekunder. Menurut persebaran tembaga di Indonesia, menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Batubara 2003, potensi tembaga terbesar yang dimiliki oleh Indonesia terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Penambangan tembaga. Penambangan dilakukan dengan cara tambang terbuka atau pen pit. Apabila endapan biji ditemukan tidak terlalu dalam. Dapat juga dilakukan dengan penambangan dalam, underground, dengan membuat terowongan atau pengangkutan dengan menggunakan alat-alat berat. Tahapan eksploitasi tambang terbuka tembaga. Satu, pengemuran, dua, peledakan, tiga, penggalian, empat, pengangkutan. Kegunaan tembaga. Tembaga dapat digunakan sebagai bahan untuk kabel listrik dan kumparan dinamo. Tembaga juga digunakan sebagai bahan penahan untuk bangunan dan beberapa bagian dari kapal. Dan serbuk tembaga digunakan sebagai katalisator untuk mengoksidasi metanol menjadi metanol. Pengolahan tembaga. Satu, pengapungan. Dua, pemanggangan. Tiga, reduksi. Empat, elektrolitisasi. Kesimpulan, satu, tembaga adalah logam mulia yang terbentuk dari proses magmatik dan adulterasi magma. Dua, potensi sumber daya tembaga di Indonesia terbesar terdapat di Papua. Tiga, sistem penambangan tembaga dapat dilakukan secara open pit dengan menggunakan sistem jenjang mulai dari kegiatan pemboran, peledakan, penggalian, pengangkutan, hingga penerusan. Empat, kegunaan tembaga pada umum terdapat dalam pembuatan kabel. Selain itu, unsur tembaga juga terdapat dalam perhiasan dan patung. Lima, proses pengolahan tembaga terdiri dari proses pengapungan, pemanggangan atau reduksi dan elektrolitisasi. Saran, tembaga merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus secara bijak. Begitu juga dengan sistem penambangannya. Hendaknya harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti dampak buruk terhadap lingkungan. Sekian, terima kasih. Inilah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Função da via é a luz, é a luz.